Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon izin saya perkenalkan diri dulu. Saya Marwan. Saya berasal dari Lombok. Tapi kalau sebagian besar, sebagian dari keluarga juga pernah mengenal saya, yang pernah ketemu. Kebetulan saya menikah bersama putri dari Ibu Rayem, putri terakhirnya. Tapi yang kami tidak ikut di dalam kegiatan arisan. Bapak dan Ibu, mari kita sama-sama membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'mahu yukafi mazid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur bab wa ajidna tatallatan bil alamin yakin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati Shahidul Bait Bapak Bambang bersama Ibu ini, yang alhamdulillah hari ini mempertemukan kita di dalam suasana silaturahim. Dalam silaturahim yang pertama adalah untuk ba'dal lebaran, setelah kita melaksanakan puasa. Ini mungkin silaturahim pertama. Yang kedua, ada kegiatan arisan. Alhamdulillah ini berjalan sudah luar biasa, tidak ada masalah. Yang ketiga dan yang paling utama adalah untuk mengingat haul atau meninggalnya ibunda kita, itu ibunda Ibu Suparmi. Jadi ibunda kita Ibu Suparmi yang alhamdulillah hari ini, tahun ini beliau sudah 2 tahun meninggalkan kita, yang insya Allah beliau di alamnya tentunya mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, bersama berkumpul bersama orang-orang yang dicinta, orang-orang yang disayang, selalu dalam mardatillah, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini saya diamanahkan untuk memberikan sedikit nasihat tausiah tentang silaturahim, tentang lebaran. Baik, silaturahim itu sangat diutamakan karena dari banyak sekali yang kita ketahui itu, orang yang bersilaturahim itu sering disampaikan panjang umur di antara berkahnya, gitu kan. Banyak solusi pekerjaan, itu banyak berkahnya, itu banyak sekali itu. Kemudian orang yang sering bersilaturahim itu tentunya disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disayang oleh Rasulullah, disayang oleh seluruh orang-orang yang bersilaturahim. Bahkan malaikat itu akan selalu berdoa untuk orang-orang yang silaturahim. Sampai-sampai ada itu hadis Rasul menyampaikan, jika bertemu dua orang mukmin ini atau 2 orang manusia bertemu, kemudian mereka itu bersalaman, bermaaf-maafan, kemudian berselawat kepada Nabi, maka Allah akan mengampuni dosanya sebelum dia berpisah. Sebelum dia berpisah dari tempat itu, Allah sudah ampuni dosa-dosanya, digugurkan. Nah, itu di dalam hadisnya itu sering disampaikan. Kemudian ada ancaman bagi mereka yang memutuskan silaturahim. Ini bahayanya apa? Rasul menyampaikan, la yadkhulul jannata man qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim, memutuskan hubungan persaudaraan, menghilangkan kasih sayang. Nah, jadi tidak masuk surga. Nah,
Saya mau mengambil bahasa hikmah dari kata masuk surga ini. Surga itu kan ada dua, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu surga. Kebahagiaan hidup di dunia, kebahagiaan hidup di akhirat. Itulah surga. Nah, jadi hakikatnya surga yang sesungguhnya sih kebahagiaan hidup di akhirat itu. Namun kebahagiaan hidup di dunia, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah ini tidak akan didapatkan oleh mereka yang memutuskan silaturahmi, silaturahim, memutuskan tali persaudaraan itu. Kenapa? Karena memutuskan silaturahim itu, memutuskan kasih sayang itu berarti di situ ada satu bentuk permusuhan. Maka permusuhannya harus dihilangkan. Maka itulah kemudian Rasulullah sangat mengancam bagi mereka yang tidak menyambung silaturahim itu tidak akan pernah bahagia. Hidupnya di dunia sengsara, hidupnya di akhirat juga pasti lebih sengsara lagi. Karena man adalla fid dunya adallahu fil akhirah, katanya di dalam Al-Qur'an. Siapa yang sesat di dunia, maka di akhirat lebih sesat lagi. Jadi memutuskan silaturahim itu adalah satu kesesatan nyata. Memutuskan silaturahim, hubungan kasih sayang itu adalah kesesatannya nyata. Jadi kita sudah sesat di dunia, maka di akhirat akan lebih tersesat lagi. Maka untuk itu mari kita sambung silaturahim itu dengan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat mengajarkan kita di dalam sebuah Al-Qur'an, sebuah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Babima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadzon ghalidul qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini di dalam surat ini Allah menyampaikan, jika bukan karena kasih sayang Allah, maka kita, siapapun itu, manusia itu tidak akan memiliki sifat kasih sayang. Tidak ada kelembutan dalam hatinya. Maka kita harus bersyukur jika kita itu mempunyai simpati, mempunyai empati, merasa peduli dengan orang lain. Itu karena karunia kebesaran Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa menyayangi anak kita, kita menyayangi istri kita, kita menyayangi, menghormati orang tua kita. Tapi kalau bukan karena itu, kita itu akan berkeras hati. Maka dilanjutkan di dalam ayat itu, walaupun tapazzon ghalidul qalba. Kalau sekiranya manusia itu nanti di hatinya itu ada rasa keras hati, rasa kebencian di dalamnya itu, rasa permusuhan, maka spontan orang yang ada di sekelilingnya, siapapun itu akan berpaling meninggalkan dia. Maka itu bahayanya. Maka jika Allah sudah berikan kita kelembutan hati, sifat kasih sayang, silaturahmi, saling menghormati, saling menghargai, itu dijaga. Jangan sampai hilang dari diri kita. Karena kalau hilang itu semua, maka surga dunia itu hilang. Kita itu sengsara hidupnya, tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah bergembira. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak kita sukai, di sini langsung sakit di sini. Kalau orang dangdutan sakitnya tuh di sini, itu kan? Jadi sakitnya di hati ini. Ketika kita melihat orang itu di situ, dia ada, kita tidak akan masuk di situ. Kenapa? Gara-gara dia. Padahal tidak ada hubungannya. Tapi karena ada sakit hati di sini, kita keras hati, spontan kita tidak mau masuk di situ ada dia. Jadi dunia ini jadi sempit ketika kita itu memelihara kebencian. Ketika kita itu keras hati, maka dunia ini menjadi sangat sempit. Tapi ketika kita membuka kelapangan, kita berlaku lemah lembut, kita berlaku kasih sayang, kita saling menghormati, menghargai, maka dunia ini luas. Ada 10 orang, 100 orang yang benci kita, tidak masalah. Karena di dalam diri kita itu tidak ada masalah. Kenapa masalah itu ada di dalam diri kita? Kalau saya itu mengatakan wafi ampusikum apalah tubsirun, kata dalam Al-Quran juga. Ini dalam sering dibahas dengan hal-hal yang lain, tapi saya akan membahasnya dengan di dalam diri kita itu ada sesuatu yang luar biasa yang harus kita pahami. Jika kita pahami itu, maka kita itu akan nyaman hidupnya. Jadi wafi ampusikum apalah tubsirun, di dalam dirimu itu, hatimu itu loh. Di dalam hatimu itu kalau sudah paham, sudah ngerti, maka semuanya itu akan kelihatan terang. Tapi kalau hatinya di sini sudah tidak baik, fadzon ghalidul qalbi, itu sudah di sini keras hatinya. Bahkan di dalam Al-Quran disebutkan itu disebut dengan sakit hati, itu syadidul quwah gitu kan. Sakit hatinya lebih kuat, lebih keras dari batu katanya itu. Jadi kalau batu itu dijatuhin air bisa meleleh, bisa tembus. Tapi kalau hati yang keras diberikan nasihat apapun tidak akan pernah bisa menerima kebenaran.
Maka itulah, maka kita jaga hati kita, kelembutan jiwa kita, hati kita itu, supaya kita itu dengan apa kita menjaga hati kita tetap lembut. Di dalam ayat lanjutannya, walaupun tafadzon walil ghazal qabat lam fadzu min haulik fa'fu anhum. Yang pertama, bagaimana cara menjaga hati supaya tetap lemah, lembut, supaya hati kita tetap baik? Itu pertama, fa'fu anhum. Kita memberikan maaf, memaafkan. Gampang sekali itu, memaafkan. Kita maafkan orang, maka serentak langsung spontan dalam diri kita itu tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Maka saya sering mengatakan, ketika kita maafkan orang itu berarti kita sedang mengeluarkan racun dalam hati kita. Kita sedang mengeluarkan penyakit di dalam jiwa kita. Kita menghilangkan beban di dalam punggung kita, di dalam kepala kita, di dalam pikiran kita. Sehingga kita itu kalau kita sudah lepas dari itu, maafkan orang, maka tidak ada masalah. Kita bertemu juga, ya kayak anak muda, hai bro, gitu kan, biasa aja itu. Atau tidak, padahal dia masalahnya luar biasa itu. Tapi karena hatinya sudah baik, dia tidak ada kesan buruk sama orang lain, maka dia itu akan, ya biasa aja gitu. Mau orangnya itu benci dia 1000 kali, dia tetap biasa aja. Kenapa? Karena dia sudah bebas. Makanya api yang itu dia sudah kenal dirinya itu kan. Dia sudah memahami dirinya, jadi dia tidak akan pernah untuk terjerumus di dalam keburukan itu. Nah, maka fa'fu anhum. Bahkan di dalam Al-Quran tidak cukup dengan memaafkan, wastaghfir lahum. Doakan mereka. Itu doakan mereka yang jahat kepada kita, yang kejam kepada kita. Bukankah doa orang yang mustajab itu salah satunya adalah orang terzolimi? Nah, kenapa kita tidak gunakan doa ini untuk kebaikan untuk mereka? Maka orang-orang yang menzalimi kita doakan kebaikan. Semoga Allah ampuni dia, semoga Allah memberikan kebaikan, memberikan hidayah kepada dia. Kenapa? Jika kita memberikan kemudahan untuk sesama manusia, maka Allah akan memberikan kemudahan untuk kita. Tapi ketika kita membuat kesulitan untuk orang lain, maka kita juga akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berbuat kebaikan kepada orang, memaafkan orang, itu kita jangan memikirkan enak banget dia dimaafkan gitu. Jangan begitu. Tapi kita bilang, wah, yang enak itu saya. Kenapa ketika saya maafkan, saya tidak ada beban, gitu kan? Ketika kita tidak mau memaafkan, tetap sakitnya itu akan ada di sini. Maka sering saya mengatakan siswa itu kalau kalian itu dibuat salah oleh orang atau disakitin, di sini jangan ada benci, jangan ada dendam. Karena benci itu, dendam itu akan menjadikan kita sakit selamanya. Sakitnya itu bahkan sepanjang masa, sepanjang waktu. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wa qulu qaulan sadida. Maka berkatalah kalian sesuai pada tempatnya. Karena apa? Ucapan itu sangat tajam, lebih tajam dari pisau belati. Dia kalau sudah menyakiti, masuk ke dalam hati, itu sakitnya lebih sakit dari kuliti itu ya. Bahkan sampai di bawah mati, terkubur pun tidak mau hilang. Maka itulah sebabnya kita itu ya harus menjaga ucapan kita, menjaga kata kita, baik terhadap suami kita, terhadap istri kita, terhadap anak-anak kita, terhadap tetangga. Kenapa? Sebab kita itu banyak masuk neraka itu karena di sekitar kita itu. Kita masuk neraka karena orang tua kita, kita masuk neraka karena saudara kita masuk neraka karena adik kita, kakak kita, anak kita. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, inna amwalakum wa auladukum wa anfusakum wa azwajukum fitnah. Katanya dalam Al-Quran, hartamu, anak-anakmu, istrimu, pasanganmu itu semuanya adalah ujian. Jika kita mampu lepas dari ujian itu, maka itulah surga. Maka konsepnya adalah gampang, maafkan mereka. Sebesar apapun masalahnya, sesakit apapun kita, kata orang, tapi kita jangan merasa sakit. Saya lepaskan diri saya maafkan dia, tidak ada apa-apa dengan diri saya. Saya doakan dia, kita doakan wastaghfirhum, kita doakan mereka. Dengan begitu, rahmat Allah itu akan terbuka terus. Bukankah dengan cara itu, maka Allah akan membuka pintu langit gitu. Itu langit itu dibuka. Laukana aman ahlul qura la fatahna abwaabas sama, katakan. Kalau satu kelompok, satu negara, satu desa itu benar-benar imannya kepada Allah, yakin, maka Allah akan buka pintu langit itu. Rahmat, panzalna, barokatan minas sama. Turunkan berkah itu dari langit.
Maka konsepnya dari itu, kita maafkan, gampang sekali. Kita disakiti, ya udah kita maafkan, jangan diperpanjang. Kalau masalah yang lalu, ya sudah, kita sudah berlebaran. Lebaran kan menutup lembaran lama, membuka lembaran baru, itu kan? Jadi kita semua keburukan lalu itu kita tutup, kita lupakan. Kemudian kita buka lembaran baru yang baik. Nah itu juga konsep dari taubat. Taubat itu kita meninggalkan yang buruk, kemudian memegang tetap dalam kebaikan. Nah jadi kita konsep-konsep itu yang harus kita jaga. Jadi kita fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kita tetap memaafkan orang itu apapun kesalahannya, karena kesalahannya itu adalah untuk dirinya, bukan untuk diri kita. Kita maafkan dia berarti kita membebaskan diri kita, membahagiakan diri kita. Ketika kita tidak bisa memberikan maaf, maka disitulah sakit kita itu ada. Kemana-mana kita seolah-olah bawa racun, kemana-mana seolah-olah kita penyakitan, kemana-mana kita itu tidak enak hidupnya. Ketemu di jalan kita jadi sakit mata, nggak enak melihatnya gitu kan. Pikiran kita sudah bagaimana gitu. Itu karena gara-gara kita itu masih menyimpan benci. Nah kita gampang tahu gimana sih hati saya. Kalau masih ada kita itu merasa sakit hati melihat orang, berarti kita masih ada kebencian. Tapi ketika kita sudah senang melihat dia ada, alhamdulillah dia sehat, alhamdulillah gimana. Itu berarti kita sudah lepas dari semua yang beban-beban rohani itu, sehingga kita nanti terbebas. Apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita buat itu kita kejar ridha Allah. Sehingga apa? Waktu kita hidup kita tidak hanya habis untuk mengurusi hal-hal yang buruk, mengurusi hal-hal yang tidak baik. Maka konsepnya yang lebih lanjut adalah menjaga pikiran kita, menjaga hati kita. Hendaklah kita itu berpikiran yang baik, berprasangka yang baik, jangan berprasangka yang buruk. Karena hidup kita, kebahagiaan kita tergantung hati kita, tergantung pikiran kita. Kalau hati kita baik, pikiran kita baik, secara pasti ihdinas siratal mustaqim, kita ada di jalan yang lurus. Lurusnya itu kita pasti bahagia. Tetapi ketika kita tidak bisa berpikiran baik, berpikiran buruk, kita itu selalu berpikiran buruk, tidak berhati yang baik, kita tuh selalu berhati yang buruk, maka disitulah kesempitan bagi kita. Innama yadiku sadrihi, sungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang sangat kecil, sempit dadanya. Jadi maka dada ini harus dilapangkan. Sebesar apapun kesalahan orang, lagi-lagi saya mengatakan maafkan dia. Apalagi dia tuh kakak kita, apakah kita tega melihat dia masuk neraka? Tidak mungkin. Di dunia waktu kita kecil main bareng, kita kasih sayang, kita ini. Betul, masa kita itu tega melihat kakak kita di neraka? Kan nggak enak. Nah, kita lihat orang tua kita di neraka juga nggak enak. Nah, untuk itulah maaf itu, pintu maaf lagi-lagi harus tetap dibuka selebar-lebarnya. Jangan disimpan sedikit pun. Urusan masalah A, B itu adalah urusan dunia. Urusan dunia itu selesaikan di dunia, jangan sampai dibawa ke akhirat. Kalau sampai dibawa ke akhirat itu masalahnya besar nanti, tidak bisa selesai di situ. Kalau kita sudah saling memaafkan di dunia, insya Allah di akhirat sudah tidak ada masalah. Maka kita akan dibukakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala abwaabal jannah. Kita boleh masuk ke dalam surga yang mana kita mau itu. Allah tunjukkan, silakan masuk dari mana. Jadi kita diberikan kebebasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Gara-gara kita mau memaafkan orang. Bahkan sifat yang baik memaafkan itu kadang-kadang melebihi dari sifat seorang waliullah. Karena kebaikan seorang itu dia tidak pernah membenci orang, padahal dia hanya sholatnya biasa saja, tidak ada tambahan-tambahan, itu cukup yang wajib dilaksanakan. Paling sunnah mungkin 1-2 itu, zikirnya biasa-biasa aja, paling tahajud kalau saja itu. Tapi di dalam hatinya apa? Tetap di sini ada memaafkan orang. Dia kalau tidur itu berdoa, ya Allah ampunilah orang-orang yang berbuat zalim kepadaku. Itu kata dalam hadis itu ada seorang sahabat yang Rasulullah bilang, kok kamu saya masuk surga, langkah kakimu sudah ada di dalam surga, apa ceritanya gitu kan. Akhirnya oh begini wahai Rasul, itu terjadi karena saya dalam kehidupan saya itu selalu memaafkan orang. Sebelum saya tidur, saya tidak akan tidur sebelum saya memaafkan orang. Setiap orang yang salah saya doakan, ya Allah ampuni salah orang itu, apapun kesalahannya, ampuni mereka ya Allah. Mereka salah karena khilaf, mereka salah karena lemah, mereka salah karena Engkau tidak berikan hidayah. Hidayah ini ya Allah, tunjuki jalanmu ya Allah. Itu doanya. Berarti dia tidur, besoknya bangun, udah biasa lagi, dia bahagia. Sehingga Rasul mengatakan, kalau Rasulullah belum masuk dalam surga, langkahnya sudah ada di dalam surga. Suara sendalnya itu sudah ada. Nah, gara-gara itulah seorang sahabat namanya Ibnu Abbas,
itu Abdullah ibnu Abbas itu merasa penasaran apa sih kebaikan orang ini. Akhirnya dia minat di situ di rumah orang ini selama 3 hari. Tapi tidak ditemukan satupun kebaikan yang melebihi dari Ibnu Abbas ini. Ibnu Abbas ini seorang alim, ulama muda. Kemudian dia untuk sholatnya luar biasa. Kemudian dia seorang pejuang. Sementara orang ini orang-orang biasa. Orang bisa dibilang dia itu seorang buruh atau biasa saja gitu. Tapi akhirnya karena sudah habis masa untuk bertamu, akhirnya Ibnu Abbas ini jujur. Sebenarnya saya mau jujur ya ini Pak. Saya jujur di sini, saya hanya bertamu ingin mengetahui rahasia Anda. Kenapa Rasulullah mengatakan kalau Anda itu masuk surga, kalau masih hidup di dunia tapi Anda sudah dirindukan oleh surga, sehingga langkah Anda sudah ada di dalam surga. Sementara saya lihat amal Anda itu, pekerjaan sehari-hari Anda itu jauh di bawah saya. Sementara saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Anda. Itu kata Ibnu Abbas ini, seorang ahli fikih yang paling hebat di zaman Rasulullah diantaranya. Nah, ketika itu, oh wahai anak muda, wahai Ibnu Abbas, Abdullah, sebenarnya saya tidak ada keistimewaan apa-apa. Hanya saja satu yang saya kerjakan sebelum tidur, saya itu berdoa untuk memaafkan, memohonkan ampun orang yang zalim, orang yang dosa kepada saya. Itu saja. Nah, inilah yang harus kita laksanakan. Maka jadi dalam amalan tidur itu kita, kalau tidur itu kita berdoa untuk Rasulullah, kita berdoa untuk kaum muslimin, kita berdoa untuk keselamatan orang-orang yang berdosa kepada kita, itu kita mendapatkan ampunan. Kemudian kita khatam Quran dengan membaca Qul huwallahu 3 kali, kemudian Al-Falaq, An-Nas. Udah, insya Allah besok kalau bangun tidur kita sehat. Kalau bangun tidur, kalau umpamanya kita itu diambil napas kita di situ oleh Allah, insya Allah husnul khotimah. Jadi nanti kita bisa membiasakan diri sebelum tidur, kita baca niat pakai bahasa kita aja. Ya Allah, ampuni orang-orang Islam dimanapun mereka berada. Ya Allah, berikanlah keselamatan untuk mereka, mudahilah kehidupannya. Ya Allah, ampuni orang-orang yang berdosa kepada saya. Kemudian ya Allah, ampunilah mereka, mudahkanlah urusan umat Islam dimanapun berada. Kita doakan itu. Kemudian kita baca selawat, kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, khatam Quran. Karena ketika itu Rasulullah menyampaikan, ayo berlomba-lomba baca Al-Quran, siapa yang paling cepat hafal. Semua para sahabat baca semua. Sementara Sayyidina Ali nyantik. Kemudian ditanya, wahai Sayyidina Ali, kamu sudah hafal belum? Sudah wahai Rasul. Emang kenapa? Kamu kan tidak seperti yang lain tuh baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Saya sudah baca Qul huwallahu 3 kali. 3 kali baca Qul huwallahu Al-Ikhlas itu sama pahalanya dengan menghatamkan Al-Quran. Benar kamu wahai Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali tidak membaca Al-Quran Al-Fatihah sampai An-Nas, tapi cukup membaca Al-Ikhlas 3 kali sudah menghatam Al-Quran. Jadi kita biasakan doa kaum muslimin sebelum tidur. Kita biasakan diri untuk baca selawat kepada Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian kita biasakan diri untuk khatam Quran, baca Al-Ikhlas 3 kali, supaya itu jadi catatan hidup kita, jadi memori dalam lembaran-lembaran kita di akhirat nanti. Kemudian kita lanjut Al-Falaq, supaya kita itu terhindar dari keburukan orang. An-Nas, kita keburukan dari manusia dan jin. Nah, itu kita tidur, insya Allah selamat. Nah, kiranya hanya ini mungkin yang bisa saya sampaikan, karena waktu kalau kita banyak umumnya mungkin tidak akan pernah selesai. Jadi mohon maaf kiranya ada banyak kesalahan dan kekurangan. Manusia itu tidak pernah kurang dari salah. Laisal insanu bil khata'i wal nisyan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.